Ketua Umum Projo memastikan organisasinya akan bertransformasi dan segera mengganti logo yang sebelumnya bergambar siluet wajah Jokowi. Lalu apa sesungguhnya langkah politik Budi Ari yang sebelumnya merupakan relawan garis keras Jokowi? Kita bahas bersama Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat petang Pak Budi, Bang Ray. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Sama-sama. Pak Budi, dulu Projo ini lahir untuk Jokowi 2013 kalau nggak salah. Sekarang berpihak ke Prabowo. Apa sebenarnya yang berubah saat ini? Apakah ideologi dari Projo atau kepentingannya yang berubah, Pak Budi? Begini, yang pertama-tama sebelum saya jelaskan semuanya, saya ingin mengklarifikasi dulu itu pernyataan dari politisi baru PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa soal judi online dan juga soal perlindungan politik dengan masuk Gerindra. Soal judi online, pengadilan sudah memutuskan, proses hukum sudah berlangsung dan tidak ada keterkaitan dan hubungan mereka semua dengan saya. Bahkan dari pihak aparat hukum sudah menegaskan, satu, tidak ada mensrea dari Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ketika itu. Yang kedua, tidak ada perintah baik lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, tidak ada aliran dana. Jadi tolong saudara yang tetap menggoreng-goreng isu judi online ini, secara hukum saya sudah dinyatakan tidak terlibat sama sekali. Jadi narasi itu karena dimunculkan di TV ini saya harus bantah, saya harus klarifikasikan. Kecuali TV ini tidak memuat narasi itu. Kali ini soal harga diri, soal keluarga, karena mengaitkan saya dengan judi online. Mohon maaf, ketika saya menjadi Menteri Kominfo, saya adalah orang yang paling tegas dan keras soal pemberantasan judi online. Faktanya, jejak digitalnya bisa dibuktikan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun orang Projo yang terlibat judi online. Tidak ada satupun staf sus saya terlibat judi online. Yang ada adalah Partai Mitra Judol. Sehingga jangan maling teriak maling. Oke, artinya Anda membantah pernyataan dari PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, yang menyatakan bahwa Anda membutuhkan backup politik dan hukum. Seperti itu ya, secara singkatnya ya? Begini, faktanya itu saya diminta oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan menanyakan di sebuah forum, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Menurut hemat kami, ini bukan pertanyaan atau pilihan. Ini perintah. Sehingga saya berdiskusi dengan banyak pihak. Pada Kongres ketiga Projo kemarin, saya memohon izin kepada para anggota Projo, jika suatu saat saya berpartai, harap dipahami. Oke, setelah 20 Juli 2025 itu, ketika Pak Prabowo bicara, apakah Anda dan juga Projo sendiri berkonsultasi langsung dengan Presiden Prabowo dan juga Gerindra? Sehingga saat ini menentukan langkah saat ini? Begini, pilihan hari ini atau kemarin bahwa kami memikirkan tentang agenda politik Presiden Prabowo yang memerlukan organisasi politik atau partai politik yang lebih solid, lebih kuat untuk mendukung presidensialisme Pak Prabowo. Saat ini Gerindra di 13%. Karena itu saya bilang ini agenda politik Presiden, agenda politik Presiden Prabowo ini harus kita perkuat dengan cara apa? Dengan cara mendukung partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Baik, artinya Anda, proses nama Anda Budi Ari Setiadi sudah masuk ke Partai Gerindra, ini sudah dalam proses atau seperti apa saat ini? Sampai saat ini saya sudah disetujui oleh teman-teman Projo untuk menjadi anggota Partai Gerindra, gitu loh. Kalau langkah dari jawaban dari Gerindranya seperti apa? Tunggu dulu, karena untuk mereka katakan bahwa figur-figur tertentu itu harus persetujuan Ketua Umum. Oke, artinya nunggu jawaban dari Pak Prabowo ya? Iya.
Baik, Bang Rey, ini transformasi Projo akan mengubah logo dan juga dikonfirmasi oleh Pak Budi Ari dalam statementnya bahwa Projo itu bukan singkatan dari Pro Jokowi ya, tapi adalah bahasa dari Sanskerta dan Jawa. Kalau menurut Anda, Bang Rey, ini bentuk konsolidasi kekuasaan atau memang sebenarnya Projo yang sebelumnya kita tahu Pro Jokowi ini merupakan pelemahan dari pengaruh Jokowi saat ini? Menurut Anda, Bang Rey? Ya, dua-duanya. Bagi Projo juga membutuhkan lahan ya, membutuhkan tempat ya di mana mereka bisa ikut serta di dalam kekuasaan, dan itu kalau bisa lebih dekat, ya tentu lebih dekat, jadi tidak berjarak gitu. Sebab kalau misalnya mereka menyebut diri sebagai Projo, saya kira otomatis itu juga bagian dari pemerintah Pak Prabowo. Sebab Pak Jokowi ini kan dengan sendirinya bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah, cuma itu kan ada semacam jarak ya kalau tetap menggunakan nama Projo dalam pengertian Pro Jokowi gitu. Jaraknya itu apa? Jaraknya itu ya Pak Jokowi. Tapi kan kalau langsung misalnya masuk ke Gerindra, ya jarak itu teratasi. Oleh karena itu, ya apa namanya itu ya, kalau kejadian Projo nanti berubah menjadi Probo gitu ya, alias Pro Prabowo gitu ya, nah itu artinya kan makin dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan. Tapi katanya namanya dikonfirmasi tidak akan berubah. Benar ya, Pak Budi ya? Begini, kelahiran Projo itu sejalan dengan kelahiran kerinduan rakyat terhadap pemimpin rakyat itu sendiri yang ada dalam sosok Pak Jokowi yang akhirnya memunculkan Pak Jokowi di 2014 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga 2 periode. Bahkan Projo sendiri itu adalah bagian dari organ pelopor pendukung Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Sehingga saya sampaikan bahwa Projo ini merupakan bagian awal dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi kita bukan ikut-ikutan, bukan di tengah jalan berubah. Karena waktu 2014 kita mendukung Pak Jokowi, 2019 kita mendukung Pak Jokowi, dan 2024 ini kita mendukung Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Bagaimana analisa Anda, Bang Rey? Ya, kan nggak menjawab pertanyaan Anda tadi. Apakah berubah nama dari Projo ke Probo kan? Itu aja sebetulnya. Apakah akan tetap menggunakan nama Projo atau seperti yang saya sebut jangan-jangan nanti berubah namanya menjadi Probo dari Pro Jokowi ke Pro Prabowo gitu. Kan itu pertanyaannya. Jadi soal dukung-mendukung tuh ceritanya udah selesai. Itu yang pertama. Nah, kalau langsung misalnya diubah namanya menjadi Probo kan artinya nggak ada jarak. Sebab itu langsung seperti Projo dengan Jokowi. Nah, kalau jadi berubah menjadi Probo seperti ya itu tadi Pro Prabowo langsung gitu. Jadi nggak ada antar di situ atau nggak ada fasilitator yang bernama Jokowi di situ. Itu yang pertama. Nah yang kedua, inilah politik kita khususnya di Indonesia ini. Nah di Indonesia ini sudahlah. Kalau saya dulu pernah bersama dengan Bung Ari dalam salah satu acara talk show dan kemudian itu diputar banyak orang lalu viral yang saya sebutkan. Di Indonesia itu politisinya kalau nggak bisa berkuasa, ya ikut kekuasaan, kira-kira gitu loh. Oke, jadi menurut Anda realistis juga ya? Apa yang menjadi langkah Projo ini realistis ya? Mau bicara realistis kah, mau bicara pragmatis kah, mau bicara itu. Intinya para filosofi politisi kita itu begitulah. Kalau enggak berkuasa, ya ikut kekuasaan. Kan itu sama dengan kayak kemarin tuh ada calon presiden atau wakil presiden yang kontra ide dengan Pak Prabowo, lalu sekarang ikut dengan Pak Prabowo karena filosofinya itu bukan visi misi, filosofinya itu bukan cita-cita. Filosofinya itu kalau tidak kita yang berkuasa, ikutlah dengan kekuasaan gitu. Baik, saya kembali. Nah, saya kira salah satu penjelasnya itu ya itu gitu ya. Sehingga dengan begitu kita nggak relevan sebetulnya melihat di Indonesia itu kesetiaan. Sama seperti Pak Jokowi tidak memiliki kesetiaan kepada PDI Perjuangan. Nah sekarang ya kesetiaannya Budi Ari katanya ya pada visi gitu. Nah kan kalau pada visi nggak perlu mengubah nggak perlu mengubah logo, nggak perlu mengubah nama. Bahkan gimana Pak Budi? Anda menyetujui analisa yang sudah dibangun oleh
Bang Rey, apakah betul memang Projo ingin mendekatkan kepada kekuasaan saat ini? Dan apakah dengan langkah ini relawan-relawan Anda tidak lagi membela Joko Widodo? Begini loh, kita kan lahir bersama Jokowi di 2014, 2019. Dan di 2024 kita juga bersama Jokowi mendukung pemerintahan atau mendukung kemenangan Prabowo Gibran. Jadi jangan didikotomikan, jangan dikontradiksikan, seolah-olah kalau kita mendukung Pak Prabowo sekarang kita meninggalkan Pak Jokowi. Ini kan narasi yang menurut saya terlalu simplistis dan sesat. Ingat loh Pak, kita ini mendukung sejak Pilpres 2014-19 ke Pak Jokowi, sehingga kita sebagai pendukung utama kita punya kewajiban mengamankan dan mengawal visi misi pemerintahan 10 tahun ini tidak boleh gagal. Nah karena itu di pemerintahan baru Pak Prabowo di 2004-2009 ini kita kawal karena kita pendukung awal juga pemerintahan ini gitu loh. Ingat loh, kita nggak pernah belok-belok loh. Tanggung jawab kita konsisten, kita sudah dukung, kita harus amankan. Begitu loh. Jika memang tujuannya adalah mengawal pemerintahan dan juga mendukung pemerintahan, Bang Rey, apakah Projo ini menurut Anda bisa dianalisa masih sebagai ormas atau saat ini sudah menjadi partai bayangan kekuasaan? Usai jeda, saya tunggu jawabannya. Lalu apa sebenarnya tujuan dari transformasi Projo yang saat ini kabarnya akan mengubah logonya? Bang Rey, kalau Anda melihatnya ini Ormas Projo ini akan mengganti logo. Kabarnya namanya tetap Projo, tapi artinya bukan Projokowi lagi. Menurut Anda apakah ini masih bisa disebut Ormas atau sudah menjadi partai bayangan kekuasaan? Bang Rey? Ya itu tergantung pada statuta mereka ya. Kalau mereka menyebut sebagai ormas ya ormas. Tapi kalau mereka menyebut sebagai underball partai ya underball partai. Jadi itu apa namanya itu? Saya kira apa istilahnya? Jadi kita ini semua sudah hampir relatif kabur lah ya. Mana relawan, mana underball, mana ormas, mana ini macam dan sebagainya itu sudah relatif kabur. Jadi cara melihatnya itu bukan lagi dari perspektif ada apa namanya itu ya tindakan, tapi dari perspektif ADRT-nya. Jadi kalau di ADRT-nya mereka menyebut sebagai ormas ya ormas, sebagai underball partai tapi sebagai kelompok relawan ya kelompok relawan gitu. Nah cuma kan kalau kelompok relawan itu kan artinya yang didukung adalah cita-cita, yang didukung adalah kesamaan visi. Jadi kalau kesamaan visi dan cita-citanya tetap sama, apapun namanya, apapun logonya, macam-macam itu, nah itu akan tetap jalan, itu satu. Nah yang kedua, kalau yang namanya relawan itu juga nggak harus bagian dari kekuasaan itu. Mereka tetap bisa menjadi tetap relawan, tapi justru menjadi organisasi terdepan yang melakukan kritik dan pengawasan terhadap kekuasaan itu. Nah di kita ini kan relawan itu identik dengan hitam putih kekuasaan tetap dibela gitu loh Pak. Padahal mestinya salah satu watak dari relawan itu, kalau Anda tetap pada visi yang sama, ya Anda bendela. Tapi kalau Anda berbeda dengan visi yang sama-sama kita perjuangkan, ya saya akan mengkritiknya gitu. Nah itu yang saya sebut kabur nih sekarang soal apa yang disebut relawan, apa yang disebut partai gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, kalau ini kan orang dukung sesuatu itu kan boleh disebut dalam 3 aspek ya. Aspek pertama ya memang karena ada kesamaan visi. Yang kedua adalah karena ada kesamaan kepentingan gitu. Yang ketiga ya karena memang ingin ikut berkuasa gitu. Nah saya tidak tahu Projo dalam konteks apa. Kita tanyakan langsung gimana Pak. Tunggu dulu. Kalau mereka misalnya mendukung Pak Prabowo karena aspek sama visi, sama tujuan itu, mereka nggak perlu ganti nama, nggak perlu ganti logo, nggak perlu juga harus bagian dari Gerindra. Bahkan mungkin mereka seperti yang sekarang aja gitu loh. Bagaimana Pak Budi Anda menjawab ini? Tapi untuk logonya sendiri nanti akan seperti apa? Dan untuk pengubahan logo ini Anda konsultasi dengan Pak Jokowi nggak? Ya,
Kami akan berkonsultasi dengan Pak Jokowi. Oh, baru akan. Jadi pas udah ini Kan saat ini logonya belum ya? ada. Kan keputusannya baru rencana perubahan logo. Hmm, Logo barunya belum. Nanti kami sampaikan ke Pak Jokowi. Diskusikan. oke. Kita minta pendapat beliau juga. Kenapa sih ya logonya harus diubah? Begini, ini yang nanya siapa di presenternya atau Bang Rey? Saya tak jawab juga. Bang Rey, Oke, silakan jadi dijawab, begini. boleh saja. Kenapa Begini, harus dirubah? Pertanyaan Bang Rey. Begini, Projo itu lahir dan identik dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, logo siluet Pak Jokowi ini menurut hemat pandang teman-teman perlu kita perbarui. Mhm. Karena saat ini yang memimpin adalah Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memang sejak awal kita dukung dan kita menangkan, yang juga harus kita punya tanggung jawab secara politik dan moral untuk mensukseskan pemerintahan ini dalam 10 tahun ke depan. Kenapa kami mendukung Pak Prabowo? Karena kami yakin seperti Pak Jokowi, pemimpin yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri, Pak Prabowo pun juga pikiran dan hatinya memang untuk rakyat. Gitu loh. Banyak program-program politik dan program-program prioritas presiden ini memang semuanya diabadikan atau diabdikan untuk kepentingan rakyat. Oke. Persoalannya tentu banyak problematika, misalnya soal tata kelola, soal soal eksekusinya yang harus kita kawal, kita kritisi. Begitu, Mbak. Baik. Baik, kalau begitu Anda senyum-senyum Bang Rey, singkat saja, satu kalimat saja mungkin. Karena saya juga penasaran nih apa yang ada di pikiran Anda. Satu kalimat saja mungkin. Waktu kita sudah Perubahan habis. logo, perubahan bagian itu adalah perubahan yang memperlihatkan kepada kita. Itulah politik di Indonesia. Tidak ada kesetiaan. Kesetiaan yang utama itu adalah pada kekuasaan. Bahkan kala, ya kan, orang yang menenteng Anda dari bawah sampai ke presiden pun Anda bisa tinggalkan kok. Dari dalam politik. Apalagi urusan yang seperti yang sekarang. Tak apa-apa Bung Budi, lanjut saja. Baik. Nanti 2029, 2034 bisa saja logo berubah kembali. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Rey Rangkuti dan Budi Ari, Ketua Umum Projo. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga perspektif. Selamat sore. Sore.